Sahabat Tani, istilah pupuk organik pastinya sudah nggak asing lagi kan di telinga kita? Pupuk organik adalah pupuk yang dibuat dari bahan utama yaitu bahan organik, baik dari limbah makhluk hidup maupun limbah hasil pertanian lainnya. Pupuk organik ini selain memiliki unsur hara yang diperlukan oleh tanaman kita dalam proses kehidupannya, juga dapat menjadi pembenah tanah rusak akibat terlalu keseringan menggunakan bahan kimia. Itu sebabnya pupuk organik itu sangat baik untuk digunakan. Tetapi di balik semua itu masih aja ada banyak banget yang belum tepat dalam penggunaannya. Sehingga bukannya tanaman jadi makin baik, justru tanamannya nggak baik ya sahabatnya atau nggak subur. Terserang penyakit hingga mati akibat dari penggunaan pupuk organik di sini. Maka bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan akan membahas kesalahan fatal dalam penggunaan pupuk organik kotoran hewan. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BAM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pupuk organik adalah pupuk yang kita kenal memiliki banyak sekali manfaat. Selain menjadi sumber unsur hara bagi tanaman, juga menjadi pembenah tanah rusak. Pupuk organik juga adalah salah satu alternatif dalam menghadapi kelangkaan pupuk yang kita hadapi saat ini. Karena pupuk organik biasanya berasal dari limbah, entah itu limbah makhluk hidup misalnya kotoran hewan, kemudian limbah pertanian misalnya sisa sayuran yang nggak kepake, atau sisa tanaman pertanian misalnya jerami padi atau bahkan gulma pengganggu tanaman, contohnya eceng gondok atau kiambang yang udah kita jelasin kemarin ya sahabat tani. Dan pada video ini saya tuh nggak bahas lagi ya sahabat tani soal pembuatan pupuk organik, karena udah banyak banget kawan-kawan youtuber yang bikin video seputaran organik ya sahabat tani, dan video itu keren-keren, misalnya Bali TV Organik misalnya, kemudian Kebun Indra Tarigan, kemudian Organik TV, kemudian Kebun Organik, dan teman-teman yang lain banyak ya sahabat tani yang bahas soal organik. Dan pada video ini kita tuh bakal bahas ya sahabat tani kesalahan fatal dalam penggunaan pupuk organik, terutama pupuk organik kotoran hewan yang belum matang ya sahabat tani. Apa aja kira-kira? Langsung aja kita sahabat tani mulai. Pertama ya sahabat tani, pupuk organik kotoran hewan yang masih belum matang itu masih terjadi proses dekomposisi oleh mikroorganisme sehingga akan menimbulkan yang namanya panas. Ketika dalam keadaan panas ini langsung kita aplikasikan kepada lahan pertanian kita, maka panas ini akan terbagi pada lahan pertanian kita. Dan bayangin nih sahabat tani, kalau saat itu ada tanamannya, maka tanah akan menerima panas ya sahabat tani dari proses dekomposisi di sini. Sementara kita tahu bahwa ketika terjadi yang namanya perubahan suhu, maka bisa mengakibatkan tanaman kita yang tumbuh di atasnya menjadi stres ya sahabat tani. Kemudian pertumbuhannya berlangsung menjadi nggak normal, sakit, hingga berujung pada kematian tanaman. Dan itu tuh baru soal perubahan suhu tanah ya sahabat tani. Belum kalau seandainya kotoran hewan yang masih panas ini tuh kena tanaman kita, ya pasti bakalan langsung wassalam tanaman kita, bener nggak sahabat tani? Itu sebabnya kalau kita memang mau juga melakukan pemberian pupuk organik kotoran hewan yang masih panas, itu dianjurkan sebelum tanam dan jauh-jauh hari ya sahabat tani, agar proses dekomposisi itu menjadi lebih matang dan tanaman kita jadi lebih aman ya sahabat tani dari dampak negatif panas dari kotoran hewan yang belum matang. Oke sahabat tani gitu. Kedua, kotoran hewan yang masih belum matang itu pastinya sangat bau ya sahabat tani. Dan kalau kita tanamnya di kebun yang jauh dari perumahan ya nggak apa-apa. Tapi bayangin ya sahabat tani, kalau kebun itu dekat dengan rumah kita, apalagi samping rumah ya sahabat tani. Ya kalau mungkin kalau Anda ya tahan, bener nggak kira-kira? Tetapi gimana kira-kira kalau nggak tahan? Nantinya bakalan ribet urusannya, bener nggak kira-kira sahabat tani? Saya bilang begini ya sahabat tani, karena waktu kemarin di sini kan banjir bandang ya sahabat tani, dan hari kedua saya tuh langsung pindah dari barak pengungsian ke rumah teman saya sahabat tani yang jaraknya 10 km dari kota Barabai, yang saat itu tuh masih tingginya 1,5 meter banjirnya ya sahabat tani. Nah, di sana ya sahabat tani, di pinggiran jalan itu ada lahan pertanian yang baru diolah dan kayaknya memang baru dikasih pupuk kandang.
Dan setiap kali lewat di jalan itu selalu keciuman aroma pupuk kandang ya sahabat tani. Dan parahnya lagi tuh masih mentah dan aromanya tuh wow, wow ya sahabat tani, serius. Dan sebenarnya bagi saya sih nggak masalah sahabat tani, karena udah terbiasa nyium yang begituan ya sahabat tani. Karena sejak 2005 saya udah di sekolah pertanian menengah atas ya sahabat tani. Tapi nggak kebayang seandainya ada tetangga atau orang lain yang nggak tahan, kira-kira apa yang terjadi. Bakalan ribet kan urusannya nanti ya sahabat tani. Dan bayangin ya sahabat tani, gimana hubungan Anda atau silaturahmi Anda dengan tetangga Anda, kira-kira bakal berakhir dengan wassalam ya sahabat tani. Kalau memang kita tetap memaksakan pemberian pupuk yang masih mentah atau belum matang ya sahabat tani diaplikasikan pada lahan pertanian kita yang dekat dengan rumah kita gitu ya sahabat tani. Kemudian yang ketiga, pupuk kandang yang masih belum matang itu kandungan unsur haranya juga belum banyak ya sahabat tani, dan tidak sebanyak pupuk yang sudah matang. Selain unsur haranya yang belum banyak, juga hama dan penyakit yang masih ada pada kotoran hewan itu belum pada mati ya sahabat tani karena proses dekomposisi ini. Dan ini nantinya pasti kedepannya itu bakalan bermasalah pada pertumbuhan tanaman kita. Ibaratnya nih sahabat tani, Anda tuh mau makan, anggaplah ayam goreng fried chicken ya sahabat tani. Tahu ayam goreng fried chicken kan? Itu loh yang orang banyak bilang Kentucky ya sahabat tani. Dan di pinggir jalan tuh banyak yang jual. Sebetulnya kalau Anda mau tahu, standar penggorengan dari ayam Kentucky itu adalah 15 menit ya sahabat tani dengan suhu tertentu, atau sampai terjadi yang namanya pengurangan kadar air pada ayam goreng itu, barulah bisa dikatakan matang. Tapi bayangin nih, kalau misalnya standarnya 15 menit tapi baru 5 menit Anda tuh udah angkat, kira-kira apa yang bakal terjadi? Udah matang belum kira-kira? Mungkin tepungnya matang sih matang ya sahabat tani, tapi lihat aja ayamnya. Dagingnya tuh pasti masih putih ya sahabat tani. Dan kalau kita buka, itu masih ada kemerah-merahan ya sahabat tani. Dan bayangin ya sahabat tani, kalau kondisinya begitu langsung Anda konsumsi, kira-kira enak nggak kira-kira rasanya? Dan lagi juga ya sahabat tani, bisa jadi yang namanya bakteri tertentu seperti E. coli itu belum mati, sehingga bisa bikin kita tuh sakit perut ya sahabat tani, atau bisa juga bikin tubuh kita tuh jadi panas ya sahabat tani, sampai-sampai hati kita tuh juga ikut panas. Ini badan kenapa coba? Makanya kalau mau beli ayam Kentucky itu pastikan penjualnya menggorengnya itu udah matang ya sahabat tani. Nah, sampai di sini kita bisa simpulkan ya sahabat tani bahwa apa-apa kalau belum matang itu pasti nggak bagus, bener nggak kira-kira? Termasuk penggunaan pupuk organik yang belum matang itu juga pasti nggak bagus ya sahabat tani, oke? Kemudian yang keempat, nah ini yang paling saya nggak suka ya sahabat tani, terkhusus pada kotoran sapi. Kalau proses dekomposisinya belum matang, maka biji gulma yang ada pada pupuk ini tuh belum mati. Dan bayangin sahabat tani, ketika langsung kita aplikasikan pada lahan pertanian kita, bisa-bisa muncul gulma-gulma nakal nantinya ya sahabat tani pada lahan pertanian kita. Kenapa saya bilang gulma nakal? Ya karena susah dikendalikan. Semprot ini nggak mati, semprot itu nggak mati, akhirnya campur dua-duanya, akhirnya tanaman kita yang mati ya sahabat tani. Oh no. Makanya di dalam praktek pembuatan pupuk organik padat kaya asam umat pada video yang ini ya sahabat tani, itu kami menggunakan kotoran unggas yang sudah terfermentasi, biar jadi lebih aman aja ya sahabat tani. Anda udah nonton belum kira-kira videonya? Kalau belum, silahkan ya sahabat tani tonton pada video yang ini ya sahabat tani, atau setelah video ini selesai di bagian akhir juga saya taruh videonya ya sahabat tani. Mungkin di antara sahabat tani ada yang belum paham apa itu pupuk dingin dan apa itu pupuk panas. Mari saya jelaskan ya sahabat tani. Pupuk dingin adalah pupuk yang proses dekomposisi atau penguraiannya berlangsung perlahan sehingga tidak menimbulkan yang namanya panas. Kekurangan dari pupuk dingin ini adalah membutuhkan proses yang tidak sebentar, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan sampai pupuknya tersebut matang ya sahabat tani, atau nggak lagi mengalami yang namanya proses dekomposisi atau penguraian. Sedangkan pupuk panas adalah pupuk yang mengalami proses dekomposisi atau penguraian secara cepat sehingga dia tuh menimbulkan yang namanya panas. Kelebihan dari pupuk panas di sini ya sahabat tani adalah dia tuh lebih cepat matangnya. Tetapi menurut jurnal ini ya sahabat tani, kekurangan dari pupuk panas ini adalah mudah menguap karena bahan organik itu nggak terurai secara sempurna sehingga banyak yang berubah menjadi gas ya sahabat tani. Dan mari simak tayangan berikut ini. Set! Pada tabel ini ya sahabat tani bisa kita lihat mana yang termasuk pupuk dingin dan juga mana yang termasuk pupuk panas beserta kandungan haranya sahabat tani. Dan silahkan Anda pilih mau pakai yang mana.
Dan ada yang perlu kita garis bawahi di sini ya sahabat tani, yaitu kotoran unggas dan dalam hal ini adalah kotoran ayam. Pada tabel ini kotoran ayam termasuk pupuk dingin. Dan saya tuh masih ingat ya sahabat tani, waktu saya tuh sekolah di SPMA dan guru saya yang namanya Pak Wahyudin bilang kalau pupuk kandang dari kotoran ayam itu masuk dalam kategori panas ya sahabat tani, yang penguraiannya tergolong cepat. Kemudian saya juga coba cari-cari dari beberapa referensi jurnal, ternyata memang dikatakan bahwa kotoran ayam itu masuk dalam kategori pupuk panas. Maka kita sama-sama simpulkan ya sahabat tani bahwa kotoran ayam itu masuk dalam kategori panas. Dan tabel beserta jurnal-jurnal yang ada pada video ini sahabat tani bisa download pada kolom deskripsi video ini ya sahabat tani. Silahkan, dan kita balik lagi pada pembahasan soal penggunaan pupuk organik. Kemudian yang kelima, pupuk organik yang masih belum matang itu bisa jadi bersifat racun bagi tanaman kita. Pada proses dekomposisi oleh mikroorganisme, maka bakalan dihasilkan yang namanya amoniak, yang ciri-cirinya itu baunya itu wah gitu loh sahabat tani, bau banget. Dan bayangin ya sahabat tani, kalau Anda langsung aplikasikan pas ada tanamannya, itu bisa bikin tanaman kita jadi wassalam ya sahabat tani. Makanya amannya itu pakailah pupuk yang udah matang ya sahabat tani. Atau kalau memang mau juga pakai yang belum matang, maka aplikasikanlah jauh-jauh hari sebelum Anda tanam tanaman Anda pada lahan pertanian Anda, oke? Ciri pupuk organik kotoran hewan yang memang sudah matang itu pertama ya sahabat tani, dia tuh udah lebih kering. Artinya kadar air pada pupuk itu sudah berkurang. Kemudian yang kedua, dia tuh nggak lagi mengeluarkan aroma tertentu. Dan ketiga, ketika kita pegang maka suhunya itu udah nggak panas lagi ya sahabat tani, atau udah lebih dingin. Suhunya itu kayak tanah pada umumnya gitu ya sahabat tani. Nah itu dulu ya sahabat tani pembahasan kita kali ini, dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat maka silahkan kasih jempol yang banyak ya sahabat tani. Dan juga jika Anda ngerasa video ini pas untuk Anda bagikan, maka silahkan Anda bagikan atau share ya sahabat tani kepada teman-teman Anda, biar makin berkah lagi dan makin banyak lagi manfaatnya, amin. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Nonton ya sahabat tani. Saya undur diri dulu, mohon maaf agak-agak kaku ya sahabat tani karena udah lama banget gak syuting, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat. Saya Rizal Ansar dari channel penyuluh salah lagi. Saya Rizal Ansar dari channel penyuluh salah. Kenapa coba ini salah? Saya Rizal Ansar dari channel penyuluh pertanian lapangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.